Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab, tentunya bersama saya Roy Alminfa. Nah, kali ini saya akan berdiskusi kepada Sobat Ram semua terkait kenapa kita menggunakan jasa pengacara dalam menghadapi suatu masalah hukum. Nah, ini perlu dipahami oleh Sobat Ram semua, karena banyak orang yang masih bertanya-tanya apa sih kepentingannya, apa sih manfaatnya untuk menunjuk seorang pengacara atau kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili kasus Sobat Ram semua terkait dengan kasus apapun, baik itu pidana, perdata maupun tata usaha negara. Kenapa kita harus memilih seorang advokat? Inilah yang akan kita bahas bersama. Sebelumnya, bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya atau permasalahannya di kolom komentar. Nanti kita akan coba respon, nanti kita akan coba balas komentarnya, ataupun membuat konten yang akan kita sampaikan nantinya. Kita bisa saja mengalami permasalahan hukum, baik itu masalah pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik masalah utang piutang, masalah warisan, maupun masalah rumah tangga. Yang tidak paham terkait dengan masalah hukum membutuhkan orang yang paham dengan masalah itu. Adapun alasan-alasan seorang harus mempertimbangkan untuk menyewa pengacara dalam menangani kasusnya itu apabila yang pertama, pengacara itu adalah orang yang ahli atau spesial di bidang hukum. Nah, kalau kita sakit, tentu kita kepada orang yang ahli tentang sakit kita, misalkan dokter. Dokter lagi terbagi oleh dokter yang spesialis lagi. Di dalam hukum pun, advokat adalah salah satu orang yang ahli di dalam bidang hukum. Advokat bahkan bisa dikatakan ahli di setiap tingkatan, baik itu di luar pengadilan, dia juga paham proses di kepolisian, dia juga paham proses di kejaksaan, dia juga paham di proses pengadilan atau litigasi. Sehingga kalau ada masalah hukum, tepatnya untuk bertanya itu adalah kepada seorang advokat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita memilih advokat? Karena dengan didampingi advokat dalam menangani kasus kita, setidak-tidaknya akan mengurangi tingkat stres kita dalam menghadapi masalah itu. Ada orang yang kita bisa ajak komunikasi, ada orang yang bisa kita minta pendapat, sehingga secara tidak langsung beban psikis kita dalam menghadapi masalah itu akan berkurang. Coba bayangkan, kita ada masalah, kita hadapi sendiri. Tentu di sana kita akan ada ketakutan, kemudian juga kecemasan dan segala macam. Tetapi yang menghadapi adalah orang yang tidak bersentuhan langsung, artinya tidak merasakan secara psikologi, misalkan didampingi oleh advokat atau advokat yang di depan, maka dia akan dengan mudah untuk mewakili kepentingan klien itu dengan pikiran yang jernih, yang tidak stres, yang tidak takut, yang tidak emosi. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan jasa seorang advokat tadi. Alasan yang berikutnya kita memilih advokat adalah untuk menghindari kesalahan. Jangan sampai kita yang tidak paham salah dalam bertindak. Bukannya menyelamatkan kita, bisa jadi justru menjerumuskan kita ke dalam masalah yang lebih serius lagi. Nah, hingga ini akan menjadi pertimbangan kita dalam menentukan sikap untuk memilih seorang pengacara atau advokat. Jangan sampai kita salah dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa tidak semua advokat itu ahli, tapi mayoritas advokat itu paham tentang basic-basic masalah dasar hukum itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yang melatar belakangi kita untuk memilih advokat itu adalah untuk mempermudah dalam hal kita memiliki pekerjaan. Jadi kalau kita bekerja, sibuk dengan aktivitas kita, yang mungkin kita juga berdinas, atau kita memiliki bisnis yang susah untuk pergi begitu saja, artinya kita membutuhkan seorang yang bisa mewakili kita, sehingga pekerjaan kita tidak terbengkalai. Nah, itulah pentingnya juga advokat itu ketika ada panggilan, ada persidangan misalkan ya, kita tidak perlu izin, cukup advokat yang mewakili kita. Dan berikutnya, alasan kita memilih advokat atau pengacara adalah karena untuk menjembatani komunikasi kita dengan pihak lawan.
Kadangkala pihak lawan ini ya, notabene kalau kita sudah bertemu itu berargumentasi yang tidak selesai. Dengan adanya advokat, setidak-tidaknya dengan adanya kehadiran advokat dapat menjembatani komunikasi antara A dan si B agar masalahnya itu bisa ada titik temunya. Terlebih lagi kalau advokat ini profesinya adalah seorang mediator, itu sangat diuntungkan sekali. Bagaimana seorang advokat itu akan menyatukan para pihak itu dengan menyelesaikan masalah mereka dengan mencarikan win-win solution. Itulah alasan-alasan mengapa seseorang yang menghadapi masalah hukum membutuhkan jasa seorang advokat. Tetapi perlu diingat juga, namanya advokat itu manusia biasa. Tentu ada oknum yang perlu saya sampaikan yang bisa saja membuat masalah itu semakin rumit juga bisa. Karena ada kepentingan masalah uang di situ misalkan. Makanya saran saya, carilah pengacara yang berintegritas, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang tidak neko-neko, yang benar-benar membantu sesuai dengan keilmuan hukum, tidak melakukan tindakan lobby-lobby, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Jadi itulah pesan singkat saya kepada Sobat Ram semua terkait dengan alasan dalam memilih kuasa hukum atau pengacara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.